Untuk memuji Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar hari ini? Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik semua yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Sungguh Senangnya Naik Kereta. Semuanya berdiri, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Kereta besar buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik karena Tuhan, yang naik karena Tuhan. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis, supirnya ngantuk, jalannya bengkok, yang naik karena iblis, yang naik karena iblis. Kita mau nyanyikan sama-sama. Naik kereta, kereta besar buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik karena Tuhan, yang naik karena Tuhan. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis, supirnya ngantuk, jalannya bengkok, yang naik karena iblis, yang naik karena iblis. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat, atas karunia yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga membawakan di dalam doa kami Bapa buat adik-adik kami yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau berikan dia kesehatan, Kau berikan mereka kepintaran ya Bapa, dan mereka dapat mengikuti peribadahan ini ya Bapa dengan baik dan lancar ya Bapa. Itu juga kami ya Bapa, guru-guru sekolah minggu ya Bapa, Kau masih boleh memakai kami hingga pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga membawakan dalam doa kami ya Bapa buat pandemi yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini ya Bapa. Kami sangat merasakan hal itu ya Bapa. Kiranya Kau menghapuskan dan menghilangkan segala virus yang sedang menyebar di negara kami ini ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia berdosa, hapuskan dosa kami ini agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita naikkan pujian Matahari Bersinar. Matahari bersinar terang, burung berkicau asana, haruk sobat labuhan di padang, semuanya mengajar kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Bertata buat manuki di Marogo di Minggui, Dungo Madanda sekolah Minggui, Dungo Madanda sekolah Minggui, Dungo Madanda sekolah Minggui. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita bersama memohon, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini dari titah kedua. Mari kita bersama ucapkan 2 ya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa bersama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Taurat. Ya, kita bersama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik semua yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau membawa segala dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Tuhan, dan kita naikkan pujian pada kaki salib-Mu. Marilah kita bersama memohon doa ini, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Hadirin sekolah minggu semuanya, mari kita bersama mengucapkan ayat bulanan. Walaupun panjang, tapi kita harus bisa bersama-sama mengucapkannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita bersama mengucapkannya 2 ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila kau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap
dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Ya, adik-adik semua, kita masih berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit dengan penuh sukacita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Yesus menguatkan segalanya. Kasih Yesus menguatkan segalanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Ya, adik-adik semua, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Hadirin sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah terus kehidupan anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan tetap bersama dengan mereka, secara khusus ketika mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hadirin semuanya, silakan dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kami guru-guru sekolah minggu akan bacakan bersama-sama. Mari mengikuti adik-adik semua. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semuanya, Abang mau tanya dulu, pernah gak adik-adik semuanya merasakan gelap? Pasti pernah kan? Nah, juga Abang mau tanya, takut gak kalau ada gelap? Pasti ada yang takut. Tapi kira-kira kita kalau gelap pernah gak merasa takut? Iya, emang kalau misalkan gelap kan kita nggak bisa lihat apa-apa, Mang. Jadi kalau gelap, kalau kita lagi di rumah mati lampu, kita nggak bisa jalan karena nggak bisa melihat, Mang. Ya, kalau misalkan kita paksa untuk berjalan bisa-bisa nabrak, bisa-bisa jatuh gitu. Gitu, Mang. Iya, pasti adik-adik semua juga pernah merasakan kayak gitu kan? Bagaimanapun lah adik-adik semuanya, kalau dunia ini menjadi gelap, gak ada lagi terang, gak ada lagi siang, gelap terus. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi adik-adik semuanya? Bang Luis, kira-kira apa yang akan terjadi? Wah, pastinya mah kalau kegelapan dunia ini kita mengalami kegelapan terus-menerus mah, pastinya kita mengalami celaka dong Bang ya. Kehidupan kita akan hancur dan perlahan-lahan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup akan punah Mama kalau misalnya kegelapan ini terus melanda dunia ini. Berarti nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Kalau gelap nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Berarti nggak ada kehidupan, Mang. Iya, begitu adik-adik semuanya. Kalau memang gelap terus, bagaimana mau hidup? Oke lah, bisa hidup 2 hari, 3 hari. Tapi selanjutnya kalau gelap terus, mana bisa hidup? Nah, adik-adik semuanya masih ingatkan cerita tentang penciptaan langit dan bumi? Apa dikatakan? Pada awalnya bagaimana? Pada awalnya gelap gulita ya, Mang. Iya, gelap gulita, kosong, belum ada yang menutupi, semuanya masih gelap gulita. Namun, apa yang dikatakan Tuhan Bang Luis? Bahwa Tuhan itu menciptakan terang Mama, dan terang itu maka terang itu bilang sama Tuhan, dan terang itu baik gitu. Iya, demikian adik-adik semuanya. Tuhan katakan begini, Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan terang. Maka terang itu pun jadi. Dan Tuhan melihat terang itu sangat baik. Oh, berarti emang Tuhan melihat terang itu baik. Berarti kalau firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Yesus berkata
dunia. Berarti Tuhan Yesus itu terang dunia ya Man ya? Iya, begitu adik-adik semuanya. Yang disebut terang dunia itu adalah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita orang-orang percaya. Nah, bagaimana Yesus bisa menjadi terang dunia? Dengan Allah memberkati, mengutus dia sehingga dia mampu mengampuni segala dosa kita. Kita punya kekurangan, kita dulunya adalah gelap, banyak dosa, tapi kita menjadi diterangi dan bisa menjadi seperti hari ini dan diselamatkan. Begitu adik-adik semuanya. Nah, jadi kita adalah anak-anak terang. Iya, berarti ya Man, kalau kita anak-anak Tuhan, berarti kita menjadi anak-anak terang. Dan Tuhan berkata bahwa terang itu baik, berarti kita harus berbuat baik dong namanya. Iya, harus berbuat baik. Karena kalau gelap itu tidak baik. Makanya kita anak-anak terang harus mampu membawa terang itu kepada yang gelap, yang baik, menuju mengingatkan orang-orang yang tidak baik. Begitu Bang Luis. Berarti gini Mam, ya, kalau misalnya kami ketemu sama teman kami dan Mam, ada yang menghina, berarti kami harus mengingati teman kami yang menghina itu Mam ya. Karena mereka telah menghina, telah mengejek, dan sebagai kita pengikut Kristus, yang seharusnya kita lakukan adalah mengingati mereka kan Mam. Gitu Mam. Iya Kak ya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita tidak boleh mengejek-ejek teman. Kalaupun misalkan ada teman-teman kita bermain, mereka ada yang ngejek, kita jangan ikut-ikutan ngejek-ngejek juga. Malah kita harus kasih tahu teman kita, nggak boleh loh untuk mengejek dan saling mengejek, gitu ya Man ya? Iya, begitu anak-anak terang adik-adik semuanya. Bukan menghindar saja, tapi harus mampu juga membawa terang itu, mengingatkan sekali, dua kali dengan cara yang baik juga. Itulah anak-anak terang, karena Tuhan telah menghadirkan terangnya bagi kita semuanya. Nah, adik-adik semuanya mau lihat satu contoh bagaimana kita diminta supaya bisa menjadi terang. Ada sebuah dongeng pada video kali ini. Kancil, ular, dan ular. Ada yang ngejek satu dengan yang lain. Tapi kita lihat dulu adik-adik semuanya. Mari disaksikan ya adik-adik semua. Cerita ibuku, jangan menghina orang lain. Diva sayang, sekarang waktunya mendengarkan cerita ibu. Ibu, ayo cepat ceritakan lagi. Iya, Pupus juga mau mendengarkan. Jangan menghina orang lain. Pagi yang cerah, burung-burung berkicau, dan terlihat kancil yang sedang berjalan di hutan. Pagi-pagi enaknya jalan-jalan ya, sambil lihat pemandangan. Aku mau ke sungai Hai ular, mau kemana kamu? Hai Kancil, ini aku mau ke sungai. Ayo kita bareng ke sungai. Ayo. Kancil dan ular pergi bersama-sama ke sungai. Ular, beberapa hari ini kamu tidak kelihatan di sekitar sini. Iya, kemarin aku sedang mencari rumah baru, jadi jarang ke sungai. Oh begitu ya. Sepertinya itu ulat. Hei ulat sini, mau kemana kamu? Kancil, ini aku mau ke pohon untuk istirahat. Sini dulu lah, kita ngobrol sebentar. Oke, aku ke situ. Hai ulat, sepertinya kamu kelelahan. Habis dari mana kamu? Iya ular, aku memang sedang mencari tempat istirahat yang pas. Oh gitu ya, di pohon itu kayaknya enak buat istirahat. Oh iya ulat, aku lihat-lihat bentuk badanmu aneh dan warnamu tidak menarik. Apa dari kecil kamu seperti itu terus? Iya ular. Ular, kamu tidak boleh berkata seperti itu kepada ulat. Ular sangat tidak sopan, mengejek ulat karena bentuk badan yang aneh dan warnanya jelek. Ayo ular, kita tinggalkan ular. Biarkan saja dia. Baiklah, aku juga mau istirahat di pohon itu. Aku sudah lelah. Sorenya, ular pergi, kemudian ia menyusuri hutan. Jam segini, enaknya cari makan. Tanpa sengaja, badannya terkena ranting pohon sehingga dia terluka. Aduh,
Apa ini? Badanku sakit sekali. Tidak, sakit. Di bawah sepertinya ular. Kenapa dia menangis kesakitan? Aku harus segera menolongnya. Sakit. Kenapa kau ular? Kupu-kupu, tolonglah aku. Badanku tergores ranting pohon. Cepat panggilkan penghuni hutan. Baiklah ular. Tanpa berpikir panjang, kupu-kupu langsung mencari penghuni hutan. Ia bertemu dengan Kancil. Kancil! Kancil! Kupu-kupu, kau masih ingat padaku tidak? Siapa ya? Kayaknya kita belum pernah bertemu. Aku temanmu, ulat. Aku sudah bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Oh, pantas aku tidak mengenalimu. Ayo Kancil, bantu aku. Tadi aku bertemu ular. Dia sedang kesakitan. Badannya terkena ranting pohon. Ayo kita tolong. Kancil dan kupu-kupu sampai di tempat ular yang sedang kesakitan. Ular, kenapa kamu menangis? Kancil, cepat tolong aku. Badanku berdarah terkena ranting pohon. Iya, baiklah. Aku akan membantumu. Kancil. Sabar ya. Kemudian Kancil memberi ramuan luka pada ular. Hei kupu-kupu, aku berterima kasih sekali padamu karena kau sudah menolongku. Sudah seharusnya sesama teman kita harus saling menolong. Indah sekali sayapmu kupu-kupu. Sepertinya aku pertama kali melihatmu. Kamu tidak mengenalinya ular? Memangnya dia siapa? Dia itu ular teman kita yang dulu kamu ejek. Hah? Kenapa dia mau menolongku? Aku salah, dulu pernah mengejek kamu kupu-kupu. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Aku ikhlas menolongmu. Ular, berterima kasihlah pada kupu-kupu. Dia sudah ikhlas menolongmu. Padahal dahulu ia pernah diejek olehmu. Jangan kau ulangi perbuatanmu itu ya. Kita tidak boleh mengejek kekurangan orang lain. Baiklah Tuanku Prabu Yudhistira, aku mengaku salah. Aku tidak akan mengejek kekurangan orang lain lagi. Ular mengaku salah dan meminta maaf kepada ulat. Kalian tidak boleh menghina orang lain, itu perbuatan buruk. Baik, Bu. Diva akan ingat itu. Ya, Bu. Pupus tidak akan menghina orang lain. Nah, adik-adik semua, kami sudah menyaksikan videonya ya, di mana ada 3 lagi bermain bersama-sama. Ada kancil, ada ular, dan ada ular. Nah, adik-adik semua melihat bagaimana si ular tadi mengejek temannya si ular. Dia bilang, ular, badanmu jelek sekali gitu ya. Dia ejek temannya padahal sama-sama bermain, ya kan? Nah, tapi ular ketika dia sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, dia tidak dendam. Dia tidak dendam terhadap temannya, terhadap si ular yang mengejek dia tadi. Malah ketika si ularnya kesakitan, tersangkut di ranting pohon, tidak bisa melepaskan diri, si ular yang telah menjadi kupu-kupu, dia menolong si ular tersebut dengan memanggil si kancil untuk sama-sama menolong mereka. Seperti itu ya, jadi dia tidak dendam ya. Iya gitu. Nah gitu adik-adik, setelah nonton video tadi, si ular merasa tidak merasa dendam seperti yang dikatakan Inang tadi. Malah dia membantu temannya yang sedang merasakan kesusahan. Dan itulah yang disebut dengan terang dan sebagai milik Tuhan. Adik-adik. Nah, jadi adik-adik semuanya luar biasa kan? Itu hanya gambaran aja seekor ular yang luar biasa sudah diejek, tapi tetap dia mau menolong si ular tadi. Itulah anak-anak terang. Nah, bagaimana kita supaya terus bisa menjadi anak-anak terang padahal banyak kegelapan, banyak yang jahat di dunia ini? Bagaimana adik-adik semuanya? 1, jangan pernah lupa berdoa dan menyerahkan diri sama Tuhan. Yang kedua, jangan pernah malas mendengarkan firman-Nya supaya kita terus mampu menjadi terang. Kemudian lakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik semuanya, dengan demikian ketika kita menyerahkan diri selalu dekat kepada Tuhan, maka kita akan tetap bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia membawa terang itu dimanapun kami berada.
Anak-anak terang adalah anak-anak yang terus-menerus berbuat kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami, mampukan anak-anak sekolah minggu semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan selalu tubuh, roh, dan jiwa kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik semua yang di rumah, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan kita dan kita naikkan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya tahu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan tahu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya tahu oleh kasih-Nya. Bila kau memandang kata orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermakna. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan tahu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.